Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 8 SMP tentang bentuk aljabar. Langsung ke materi. Bentuk aljabar ialah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan yang kita anggap rumit menjadi perhitungan yang sangat sederhana. Langsung ke contoh. Salma pergi ke toko buku membeli 5 buah buku dan 2 pensil. Jika harga satu buku 3.000 dan harga satu pensil 2.000, maka tulislah bentuk aljabarnya beserta jumlah belanja Salma. Langkah pertama, kita misalkan dulu apa yang diketahui. Dalam soal, yang diketahui itu adalah buku dan pensil. Maka di sini saya tulis buku, saya misalkan dengan X, dan pensil saya misalkan dengan Y. Dengan pemisalan demikian, maka harga buku juga mengikuti X dan harga pensil juga mengikuti Y. Maka di sini dapat ditulis untuk jumlah buku dan pensil itu 5X plus 2Y. Lalu untuk menuliskan harga, kita tinggal menyubstitusikan. Tadi kita tahu harga buku adalah X, maka jumlah bukunya dikali dengan harga buku, jadi 5 dikali dengan 3.000. Untuk pensil juga demikian, jumlah pensil 2 dikali dengan harga pensil 2.000, maka didapatkan hasil 19.000. Dalam bentuk aljabar memuat beberapa unsur. Ada kurang lebih 4 unsur yang terdapat dalam bentuk aljabar. Yang pertama adalah variabel atau biasa disebut dengan peubah. Itu adalah simbol yang mewakili suatu bilangan. Contoh, variabel dari 5Y adalah Y. Jadi untuk mudah menghafal, kalau ada kata-kata variabel, berarti yang ditanyakan adalah huruf yang mengikuti angka, seperti itu. Lalu ada koefisien. Koefisien adalah bilangan yang menyertai variabel suatu bilangan. Contoh, koefisien dari 5Y adalah 5. Kalau kita mudah untuk mengingat itu seperti ini. Koefisien, kalau ada koefisien berarti itu adalah angka di depan huruf, seperti itu. Nah, yang ketiga ada suku, adalah variabel beserta koefisiennya pada bentuk aljabar. Contoh, dalam suku itu ada 2 jenis, yang pertama suku sejenis, yang kedua suku tak sejenis. Untuk suku yang sejenis contohnya itu 5X dan 4X, 5Y dan 4Y, 5X kuadrat dan 3X kuadrat dan seterusnya. Pokoknya sama, itu namanya sejenis. Untuk contoh suku yang tak sejenis seperti apa? Seperti itu, 4X plus 5Y, kan beda X dengan Y. 5X min 4Y beda. 4X kuadrat plus 2Y kuadrat berbeda, itu namanya suku tak sejenis. Unsur yang terakhir adalah konstanta, adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Konstanta ini juga disebut dengan suku loh teman-teman. Jadi suku itu tidak harus ada koefisiennya, konstanta pun juga dianggap suku. Contoh 5X plus 4, maka konstantanya adalah 4. Enaknya mengingat itu gini, kalau ada konstanta itu berarti angka yang tidak ada hurufnya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama adalah tentukan suku, variabel, dan koefisien dari bentuk aljabar berikut ini. Nah, untuk soal pertama ini, untuk suku, ada berapa suku? Betul, ada 3 suku. Yang pertama adalah 3xp kuadrat, lalu ada 12p, lalu ada min 2x pangkat 5. Lanjut ke variabel. Tadi apa variabel? Adalah huruf. Ya, hurufnya ada berapa? Ada 4, betul. Ada x, b, p, dan x. Yang terakhir adalah koefisien. Koefisien tadi apa? Angka di depan huruf. Untuk 3x b kuadrat, koefisiennya berapa? 3. Untuk 12p 12, untuk min 2x pangkat 5 adalah min 2. Latihan yang kedua, sederhanakan bentuk-bentuk aljabar 5x plus 2x plus 3 min 2. Harap diingat ya teman-teman, untuk menyederhanakan atau menjumlahkan bentuk aljabar itu harus sama sukunya.
misal X dengan X, konstanta dengan konstanta, Y dengan Y, seperti itu ya, jangan dicampur adukkan, tidak boleh ya. Kita langsung jawab saja, kita pisah biar nggak bingung. Pertama, yang ada hurufnya, ada variabelnya kita sendirikan, yang tidak ada variabelnya kita sendirikan. 5x plus 2x kan memuat variabel ya, maka boleh dijumlahkan karena sama X dengan X, hasilnya 7x. Lalu yang konstanta 3 min 2 sama dengan 1, maka hasil akhirnya adalah 7x plus 1. Oke, kita lanjut. Ini ada tugas buat kalian, silahkan dicoba, ada 6 tugas, semoga lancar untuk mengerjakan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.